warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kues Nur Fadila dengan NIM 1032-42257. Saya dari Prodi Manajemen dan berkuliah di Universitas Ninggabuana PGRI Kota Sukabumi. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Angga Pramadista Sudrajat SEMM, dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Nah, apa itu rekrutmen? Rekrutmen merupakan proses penting dalam memastikan perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan operasional dan strategis. Presentasi ini membahas langkah-langkah utama dari perencanaan kebutuhan hingga orientasi karyawan baru. Perencanaan kebutuhan melibatkan analisis jabatan dan penyusunan persyaratan posisi. Tahap ini menentukan tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi ideal dan kandidat. Analisis jabatan, memahami apa yang dikerjakan, bagaimana pekerjaan dilakukan, dan kompetisi apa yang dibutuhkan. Persyaratannya, kualifikasi, pendidikan, pengalaman, keterampilan, dan atribut personal. Contohnya posisi admin gudang. Analisis jabatan, bertanggung jawab mencatat keluar masuk barang, membuat laporan stok, dan mengecek kesesuaian dokumen. Persyaratannya minimal SMA atau SMK, teliti, mampu mengoperasikan Excel, pengalaman minimal 1 tahun di gudang lebih disukai. Lalu strategi pencarian kandidat. Strategi pencarian mencakup cara mengumumkan lowongan, membangun citra perusahaan, dan menentukan sumber terbaik untuk mendapatkan pelamar berkualitas. Seperti iklan lowongan membuat posisi terlihat dan oleh audiens luas. Employer branding, menarik kandidat dengan memperlihat budaya dan keunggulan perusahaan. Sumber kandidat bisa internal maupun eksternal. Contohnya iklan lowongan dipasang di Jobstreet, LinkedIn, dan Instagram perusahaan. Employer branding, membuat konten ID or office di media sosial. Lalu sumber internal, merekrut karyawan internal yang ingin rotasi atas promosi. Dan sumber eksternal, universitas lokal untuk program internship. Proses seleksi, penyaringan, dan tes. Seleksi awal bertujuan menyaring kandidat yang memenuhi persyaratan dasar. Tahap ini memastikan hanya dapat potensial yang melanjutkan proses. Tahap dapat meliputi screening CV, tes kemampuan dasar numerika verbal, tes psikologi atau kepribadian, tes teknis sesuai bidang. Contohnya untuk posisi customer service, kandidat mengikuti tes simulasi menangani komplain pelanggan. Terus untuk staff finance, kandidat diberi tes Excel sederhana seperti VLOOKUP dan pivot table. Lalu lanjut ke proses seleksi wawancara penjelasan. Wawancara dilakukan untuk menilai kecocokan, kompetensi teknis dan non-teknis. Wawancara HR, fokus pada karakter, motivasi, budaya kerja, dan komunikasi. Wawancara user, menilai kemampuan teknis berdasarkan pengalaman dan studi kasus. Contohnya pertanyaan HR, ceritakan situasi ketika Anda harus bekerja di bawah tekanan, bagaimana Anda mengatasinya. Contoh pertanyaan user, untuk posisi marketing, jelaskan strategi pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan produk baru. Lalu penawaran kerja dan medical check up. Penawaran kerja diberikan kepada kandidat yang lolos tahap seleksi. Di perusahaan perlu menjelaskan detail pekerjaan, gaji, benefit, dan aturan kerja. Beberapa perusahaan mewajibkan medical check up untuk memastikan kandidat fit bekerja. Contohnya, perusahaan mengirim offer letter berisi gaji, jam kerja, tunjangan kesehatan, dan masa percobaan. Lalu kandidat diminta menjalani pemeriksaan kesehatan di klinik mitra sebelum pendatangan kontrak. Orientasi dan onboarding. Orientasi membantu karyawan baru beradaptasi dengan budaya kerja, memahami peran mereka, dan mengenai tim. Onboarding yang baik meningkatkan produktivitas dan retensi. Contohnya hari pertama, perkenalan dengan HR, presentasi budaya perusahaan, pengenalan shop. Minggu pertama, training sistem internal, bertemu atasan langsung, diberi mentor pendamping. Bulan pertama, evaluasi kinerja awal dan feedback. Mungkin itu saja pembahasan tentang rekrutmen karyawan dari saya. Cukup sekian, bila ada kekurangan dalam pembahasan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.